promosinya teman-teman ya. Promosi terus apa namanya, cara bikin konten, cara nentuin target market, itu pembahasannya di hari ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ini ya, apa namanya? eh Langsung open mic ya, jadi nggak usah komen, takutnya nggak kelihatan sama aku ya, jadi nanti langsung open mic aja, langsung ngomong kalau ada yang mau ditanyain. Nah, sebelum aku mulai, paling ini dulu deh pertanyaannya, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku mulai? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita langsung bahas nentuin target market dah ya. Kalau nentuin target market itu ada yang masih bingung nggak kira-kira, atau bingung semua? Pasti rata-rata bingung semua lah ya. Karena pasti teman-teman di sini rata-rata pemula gitu ya, belum pernah konten, belum apa namanya, belum tahu mau promo produknya gitu ya, promosi strategi live, boleh boleh. Nanti ya kita bahas ya. Ya teman-teman, jadi kita nentuin target dulu nih, apalagi teman-teman yang baru join bareng aku untuk bimbingan, terus udah punya produk mungkin, terus masih bingung gitu ya, nggak tahu target marketnya siapa. Ini target market itu sebenarnya kalau teman-teman tidak punya keahlian ya, ada dua pilihan target market. Ini di luar teman-teman yang nggak punya keahlian. Kalau punya hobi, punya keahlian, boleh info ke aku. Target marketnya di luar dua ini. Ya, aku akan arahin ke teman-teman sesuai minat dan hobinya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak punya gitu ya, nah ini target marketnya ada dua. Teman-teman bisa targetnya itu ke reseller yang mau jual lagi produknya, atau ke user itu ke yang mau pakai produknya aja. Itu targetnya teman-teman kalau misalnya jual produk digital yang bisa dijual lagi gitu ya teman-teman. Jadi target marketnya ada user atau ke reseller. Nah, kalau misalnya sampai di sini ada yang bingung nggak kira-kira? Tapi kalau teman-teman punya keahlian, ini beda ya. Target marketnya aku nggak bakalan tanya ini mau dijual ke yang pakai atau ke reseller nggak. Kalau teman-teman punya keahlian, pasti aku arahin sesuai keahlian teman-teman, kemana bidangnya yang teman-teman bisa. Tapi kalau nggak punya dua kalian itu, ya teman-teman pasti aku tanyain ini. Jualnya mau ke reseller atau ke yang pakai aja produknya. Sampai di sini dulu teman-teman ada pertanyaan nggak? User maksudnya gimana Kak? Kalau user itu yang pakai produknya teman-teman. Sebentar aku buka ininya ya. User itu adalah yang pakai produknya aja, dia nggak mau jual lagi gitu. Jadi misalnya dia beli worksheet, ya udah dia memang butuh buat dipakai anaknya, itu user. Kalau reseller itu berarti dia mau beli produk teman-teman untuk dia jual lagi, which is dia adalah misalnya orang yang baru mulai mau belajar tentang produk digital, mau ikut jualan produk digital kayak gitu ya. Tapi ke user ini bukan teman-teman aku arahin jualin kelas, enggak ya. Nggak bisa, teman-teman juga kalau nggak punya ilmu, nggak punya apa sesuatu yang bisa di-share ke orang lain, aku nggak rekomen kok teman-teman bikin kelas, bikin bimbingan kayak aku tuh enggak ya. Gitu teman-teman, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Bentar. Halo, halo Ya, Kak. ya silakan Kak. Ini yang akun saya yang di TikTok Batu Baca nih. Oke, ya. Eh, ini kan pernah saya kirim ya alamat TikTok saya, nama TikTok yang Oke. waktu itu saya. Heeh. Kayaknya kok agak susah ya walaupun powernya udah 2000-an. Dulu kan saya pernah jualan online juga kan. Mm-mm. Apa saya harus bikin akun baru lagi ya? Soalnya Susahnya, susahnya kenapa tuh Kak? ya itu kemarin saya lupa mau ngirim video yang saya bikin lewat AI itu yang saya chat Heeh. itu waktu mbaknya live saya lupa mau ngirim jadi saya Oh, bikin mungkin. Heeh. tapi Eh, kok heeh. Kok ngeklik kan yang kalau kita masuk link ID itu kan ada yang ngeklik sama view ya. ya. Nah, di situ udah dari pas pertama ya memang nambah-nambah terus terus pas yang akhir-akhir malah kayak mentok gitu view-nya di 45 terus di kliknya ada di 29 dan itu saya cek-cek terus apa tiap hari harus di kan saya kan modelnya kan satu-satu ya ininya di link ID cuma satu-satu. Produknya satu-satu gitu maksudnya. Bandung gitu yang mbaknya pernah ngomong gitu. Heeh. Karena saya masih bingung gitu. Makanya saya bikinnya satu terus saya bikin di TikTok video ya itu tapi nggak tahu itu cara promosiin atau cara
deskripsinya mungkin salah atau apa, saya juga nggak ngerti itu. Oke, kalau kayak gitu paling aku harus lihat kontennya dulu sih, Kak. Aku harus nanti Kakak chat aku deh, jangan lupa ya. Jadi chat aku dulu, aku cek dulu nih kontennya udah gimana progresnya. Karena aku harus cek dulu misal dari hooknya, penyampaian kontennya apa, sama caption sama CTA-nya itu soalnya penting juga gitu. Paling aku harus cek dulu. Nanti Kakak chat aku lagi deh, Japri ya. Iya, iya, siap. Oke, ada lagi? Ya, boleh. Kalau ini apa namanya? Kalau kita upload kan berarti otomatis kita ada tulisan other, Google Drive, upload, sama satu lagi apa tuh? Saya kalau ini nganunya di Google Drive sama aja kan, itu nggak ngaruh kan? Oh, enggak ngaruh ya, teman-teman, enggak ngaruh. Kalau misalnya di Google Drive, ya berarti pakai link dari G Drive. Kalau misalnya pakai Other itu link Canva gitu misalnya. Oh iya, iya. Kalau upload? Kalau upload itu satuan. Misal Kakak mau masukin satu produknya aja, nggak bundling, itu pakainya upload aja biar lebih cepat. Berarti pakai upload aja berarti ya, jangan G Drive ya? Iya, kalau produknya satu mah mendingan pakai upload aja, lebih cepat. Oh gitu. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama ya. Jadi teman-teman penting banget ya nentuin target market dulu di awal. Ini terutama buat teman-teman yang nggak tahu mau jualan apa, yang bingung gitu ya, yang nggak punya hobi, nggak punya keahlian. Nah, teman-teman wajib nentuin target marketnya di antara dua ini. Kalau teman-teman punya keahlian mah nggak akan aku tanyain dua ini ya. Reseller sama ke yang reseller sama yang pemakai itu atau user itu cuman buat teman-teman yang memang ngerasa nggak punya kalian dan bingung mau jual apa. Nah, pertanyaan itu bisa jadi fokusnya teman-teman. Nah, sekarang aku coba contohin dari buat teman-teman yang mau jual kemana dulu nih. Kira-kira aku jelasin reseller atau yang user dulu. Ada yang boleh request, coba komen aja deh. Mumpung aku lagi bisa baca chat. Reseller dulu aja. Oke, boleh ya. Nanti ya kalau mau belajar live aku bahas deh sekalian di apa nih di sesi Zoom hari ini teman-teman. Kalau mau live ya, kalau mau belajar live. Jadi kalau misalnya untuk reseller berarti konten teman-teman itu adalah edukasi seputar bisnis produk digital. Nah, yang paling teman-teman paling apa ya aku bisa bilang ya, yang paling bagusnya kita ambil POV-nya kita sebagai latar belakang kita sekarang. Misal aku itu ibu rumah tangga, berarti aku ambil POV itu ibu rumah tangga yang belajar produk digital. Kalau teman-teman karyawan, pilih karyawan yang belajar produk digital. Jadi kita ambil POV-nya, apa yang kita alamin, kita gabungin supaya relate ke target market atau audiens penonton kita. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pelajar, berarti apa aja yang dilakukan pelajar, ide-ide apa aja, sharing apa aja yang bisa teman-teman kasih informasinya yang bermanfaat, yang ada hubungannya tentang bisnis produk digital, tapi bisa diterima sama target market teman-teman yang sesama pelajar. Kalau aku misalnya aku ibu rumah tangga, tapi target aku ke mahasiswa misalnya, itu agak susah tuh. Kenapa aku bilang agak susah? Ya karena aku ngambil sisi konten aku, POV-nya, aku susah ngegambarinnya. Ya, aku ngerekamnya juga susah. Karena kita akan lebih gampang relate itu ke sesama kita gitu, kayak misalnya aku ibu rumah tangga, keresahan ibu rumah tangga pasti paling relate ya sama ke sesama ibu rumah tangga, karena aku ngerasain apa misalnya sambil di rumah gimana caranya dapat penghasilan, satu gimana caranya kerja tapi nggak ninggalin anak, itu kan biasanya jadi apa ya, sesuatu permasalahan yang suka dirasain gitu ya. Jadi kalau aku angkat itu akan mudah lebih relate ke calon audiens aku. Tapi kalau ada yang beli produk aku di luar ibu rumah tangga, bisa nggak? Itu kemungkinannya sangat besar bisa. Tapi tetap ya kita harus fokus di satu target market yang tadi aku bilang, kita ambil POV-nya sesuai background-nya kita dulu. Jangan nyebrang, jangan beda-beda ya, karena nanti kontennya agak susah nih teman-teman bikin POV-nya. Gitu ya. Sampai sini dulu paham nggak? Pokoknya ngambil POV-nya itu sesuai ini ya, sesuai background teman-teman ya. Kalau karyawan ya karyawan, kalau pelajar ya pelajar, mahasiswa gitu ya, ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga. Targetnya kita ambil sesama profesi gitu ya, jangan nyebrang gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti udah pada ngasih jempol, berarti udah paham. Nah, baru setelah itu kita kan kontennya itu kan bikin konten edukasi seputar produk digital, mulai dari aku share ini deh, aku share screen bentar. Udah kelihatan belum teman-teman? Oh, udah nih, udah ya.
Udah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan produk digital targetnya ke reseller, berarti konten yang akan teman-teman bahas itu adalah produk digital. Gimana cara memulai bisnisnya, yang ada hubungannya dengan produk digital, ada hubungannya tentang link ID, itu yang teman-teman bahas gitu ya. Kalau di awal aku pasti ngajarin teman-teman tuh bikin kontennya, ambil PLV kayak gini nih. Ntar ya, kita coba cek nih. Oke, kelihatan kan ya teman-teman? Coba boleh bantu komen deh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya, bentar aku approve dulu nih. Oke, jadi kontennya kurang lebih mirip kayak aku lah ya. Kontennya itu kurang lebih sama karena kita ngambil POV-nya itu ke orang yang mau jual lagi atau orang yang mau belajar tentang produk digital, yaitu reseller. Pasti mereka butuh informasi seputar produk digital. Yang bisa teman-teman bagi, edukasinya udah pasti tentang produk digital, seputar bisnis produk digital, seputar link ID, itu yang teman-teman akan bahas di kontennya teman-teman. Jadi kalau konten parenting itu udah nggak bisa dibahas. Manfaat buku dongeng, nah itu nggak usah dibahas. Udah beda target market ya. Bahas manfaat worksheet anak, bahas manfaat buku dongeng, nah itu nggak kepake tuh buat teman-teman yang nargetinnya ke reseller. Kalau manfaat cara pakai buku dongengnya, nah itu teman-teman berarti targetnya ke yang pakai ya. Jadi teman-teman harus ngebedain karena banyak banget teman-teman nih kalau aku tanyain targetnya ke reseller, tapi ternyata kontennya masih ada konten tentang apa sih namanya, parenting, digabung tentang bahas manfaat buku dongeng gitu ya. Jadi jangan ada lagi konten kayak gitu. Yang teman-teman fokusin karena targetnya ke reseller berarti seputar edukasi bisnis produk digital. Kalau misalnya teman-teman bilang ke aku, "Kak, aku kan belum ngerti banget gitu ya tentang produk digital, aku nggak tahu mau edukasi apa." Nah, inilah tugasnya teman-teman. Kita harus gimana caranya itu kelihatan pro. Nggak mau tahu tuh calon penonton atau target market kita, taunya ya kita ngerti teman-teman ya. Even sekalipun ya teman-teman pemula yang belum ngerti apa-apa, teman-teman misalnya ngasih tutorial bikin akun link ID, bikin tutorial bikin akun link ID, teman-teman jangan berpikir tutorial itu tuh udah banyak kak yang bikin ya. Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu akan susah nanti ke depannya ya. Kak, konten bikin akun link ID kan udah banyak ya, teman-teman bikin sajikan dengan cara yang berbeda, kasih hook yang berbeda, itu bisa. Karena masih sampai sekarang pun konten aku nih kalau aku ulang bikin akun link ID, cara masukin produk itu masih selalu naik. Karena peminatnya, pemulanya belum tentu dia nonton konten aku yang kemarin yang udah aku bikin tentang tutorial bikin link ID, dia nonton yang kemarin. Bisa jadi dia nonton konten aku yang hari ini. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan berprasangka udah banyak yang jual worksheet misalnya, atau udah banyak yang yang bikin tutorial bikin akun link ID gitu ya. Nah, jangan buang pikiran-pikiran kayak gitu ya. Pokoknya teman-teman itu harus ngasih tutorial seakan teman-teman itu expert di bidangnya. Kalau jual produk digital tuh gitu. Kalau teman-teman misalnya jual ke user, berarti teman-teman harus expert di bidang parenting. Sekalipun teman-teman memang cari topiknya pakai ChatGPT gitu ya, itu nggak masalah. Yang penting gimana caranya teman-teman terlihat profesional, terlihat paham tentang seputar parenting. Itu yang bikin nanti target marketnya teman-teman percaya, makanya dia mau beli produknya di teman-teman gitu. Nanti mereka lihat nih, misalnya aku ngelihat konten teman-teman, misalnya ada konten yang nih bolak-balik apa ya, udah dari sini dulu. Misalnya aku lagi ngebahas, aku bikin konten tentang cara membuat akun link ID. Nah, ada nih orang yang baru pertama kali mau cari tahu tentang link ID dan produk digital, dia lihat konten aku hari itu baru untuk pertama kali. Pasti pada saat itu dia akan kepoin akun aku nih. Kalau dia lihat ternyata kontennya masih kosong nih, masih sepi, kemungkinan kecil mereka itu nggak akan follow teman-teman. Ya, karena dianggapnya kita belum terlalu banyak sharing tentang produk digital gitu ya. Tapi makanya itu aku bilang konten itu penting banget, teman-teman harus ngonten setiap hari ya. Even teman-teman masih view-nya sedikit nggak apa-apa, namanya juga baru mulai ngonten. Itu aku juga rasain kok, di awal konten view sedikit nggak ada yang nonton, itu aku rasain banget ya. Jadi teman-teman harus konsisten dulu, karena ya kita nggak tahu nih, misalnya orang ngelihat konten kita hari ini, besok seminggu lagi pas dia view akun kita ternyata konten-konten kita masih sedikit ya, berarti itu kemungkinan kecil orang minat follow atau beli produk kita masih kecil. Semakin banyak kontennya teman-teman, makin banyak konten edukasi, orang makin percaya gitu ya.
Orang makin percaya dan akan lebih mudah mereka mau beli produknya dari teman-teman. Seperti itu kurang lebih ya untuk membuat konten. Nah kalau untuk jam posting konten sih nggak ada ya teman-teman. So far aku nggak pernah ada jam tentu aku posting. Pokoknya pas aku lagi sempet aku posting. Yang penting sehari satu konten aja. Jamnya itu nggak pengaruh selama yang aku coba. Mau posting jam berapa aja bisa ya. Kalau teman-teman pakai hook yang kuat pasti view-nya akan bagus. Jangan lupa CTA ya, jangan lupa CTA tuh penting banget. CTA itu buat teman-teman yang belum tahu adalah call to action. Jadi kayak kita bikin konten itu fungsinya buat apa sih hari ini? Ya misal teman-teman bikin kontennya kayak gini nih. Ini konten tutorial ya, ini kontennya tutorial bikin buku dongeng. Nah tujuan aku di sini kontennya adalah nyari followers. Berarti teman-teman jangan lupa kasih CTA-nya gitu ya. Tuh. Ya, nih kalau kayak gini nih share, like, save dan share nih. Aku nyari interaksi nih kalau begini nih. Berarti tujuan aku adalah ngarahin orang gimana caranya dia mau klik tombol save dan klik komen. Gitu ya, teman-teman. Ini aku berarti kontennya lagi tujuannya nyari interaksi. Misal teman-teman lagi mau jualan, berarti CTA-nya jangan lupa nawarin produknya. Suruh komen, suruh klik link di bio. Atau teman-teman lagi mau tadi udah nyari followers, udah ngajak interaksi, udah suruh beli gitu ya. Teman-teman bisa arahin untuk komen apa, nanti penawarannya dengan komen, dia komen, nanti teman-teman yang DM gitu. Aku nih buat teman-teman yang masih belum bisa nautin link di bio ya, jangan takut karena aku juga jualan awal tuh nggak pakai link di bio kok. Lebih banyak kalau teman-teman konten ya, kontennya itu akan lebih banyak nge-DM orang yang mau produknya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman nggak bisa nautin link di bio nggak apa-apa, yang penting ditulisin di bionya teman-teman jelas ya. Misalnya teman-teman itu suka share targetnya ke reseller, berarti teman-teman harus kelihatan profesional. Ditaruh di bagian dashboard atau bionya teman-teman itu adalah share seputar tips produk digital, tips dan tutorial produk digital. Itu taruh di bionya teman-teman. Akses produk digital untuk panduan pemula, DM bisa kayak gitu tuh. Sebelum teman-teman bisa nautin link di bio, itu juga yang pertama kali aku lakukan. Jadi aku nggak bisa nautin link di bio, aku nggak rubah akun aku ke bisnis, enggak. Karena pun kalau teman-teman pindahin ke bisnis itu nanti masa berlakunya habis. Kalau teman-teman belum capai 100.000 followers di waktu tertentu, dia habis, dia hilang linknya, jadi nggak bisa diklik lagi sekalipun teman-teman sudah alihin ke bisnis. Banyak kejadian kayak gitu, soalnya udah nautin link tiba-tiba linknya hilang ya, karena itu trial doang teman-teman, cuman dalam masa percobaan ya. Jadi teman-teman mendingan selama belum nautin link di bio, manfaatin, cari followers dulu. Biasanya aku itu triknya, aku selalu nyari followers itu dengan bagi-bagi produk digital gratis. Nih, trik aku pokoknya kalau teman-teman mau nyari followers itu kontennya harus banyakin konten tutorial, konten tips dan trik, itu pasti aku yakin followersnya banyak. Nah, atau teman-teman bikin konten kayak gini nih. Kalau aku biasa nawarin gratisan, tapi dengan catatan follow dan ini komen gitu ya teman-teman. Mana sih konten ini nih? Ya nih aku kayak gini biasanya. Ini kalau konten aku lagi males, ya aku lagi bingung mau konten apa. Nah aku biasanya kayak gini tuh ya. Di akhir aku nawarin yang penting udah follow aku sama komen gitu ya. Nanti dia aku kasih gratis. Nah ini biasanya orang mau tuh dengan senang hati follow teman-teman, mau komen juga tanpa harus dipaksa-paksa ya. Jadi teman-teman dapat interaksi, dapat followers ya. Itu caranya, triknya biar teman-teman di awal itu bisa cepet naikin followersnya teman-teman, even akun teman-teman mulainya dari nol. Makanya aku sebenarnya nyaranin teman-teman itu fokus nyari followers dulu aja di awal, nggak usah mikirin jualan. Itu jualan nanti ngikutin kok. Semakin banyak kontennya teman-teman yang diposting, makin banyak edukasi yang di-share, orang mau follow, orang makin banyak yang follow, kemungkinan teman-teman jualan akan semakin besar. Karena tingkat trust-nya, tingkat kepercayaannya makin besar ya. Jadi biasanya aku akan begini nih, bikin konten cuman bilang follow untuk dapetin produk gratis, follow untuk dapetin produk gratis, supaya orang ada yang mau follow aku dapetin followers. Misalnya aku ngejar 200 followers pertama untuk aku live. Karena kalau mau live itu harus punya 200 followers pertama. Nah, teman-teman nih kalau yang ngerasa bisa live, aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk live, karena itu salah satu strategi yang paling cepat naikin personal branding teman-teman, paling cepat buat jualan, paling cepat bikin teman-teman dikenal di TikTok. Itu caranya pakai live ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, kalau mau nge-live harus kontennya tetap jalan, karena traffic penonton yang datang ke live-nya teman-teman itu berasal dari konten-konten yang teman-teman posting setiap hari.
Nggak bisa teman-teman baru punya konten satu nge-live tuh pasti aku percaya penontonnya dikit. Dulu aku juga baru pertama kali mulai nge-live kan, followers aku masih sedikit dan konten aku yang aku post juga masih sedikit kan. Nah itu konten aku live aku yang nonton juga masih 1-2 orang hilang gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak sebanyak sekarang. Kenapa sekarang yang nonton makin banyak ya? Karena nih konten-konten aku aja udah banyak yang FYP,